Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas materi di mata kuliah kombinatorika. Nah, mungkin ini sub materi terakhir yang akan kita bahas ya, yaitu tentang fungsi pembangkit. Nah, apa itu fungsi pembangkit? Nah, fungsi pembangkit adalah suatu fungsi yang menggeneralisasi dari fungsi deret yang sudah diberikan ketentuan di awal gitu ya. Jadi definisinya adalah seperti ini. Definisinya adalah Oke. Definisinya adalah fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit dari barisan bilangan real A1, A2, A3 sampai AK ya, adalah sebuah deret tak hingga ya. Adalah sebuah deret tak hingga. Di sini kita punya notasi pembangkit itu adalah fungsi Gx ya. Gx itu adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 sampai AKX pangkat K kan ya, atau kalau mau dirubah ke notasi sigma dia menjadi sigma dari K 0 sampai T hingga ya. Kemudian di sini fungsinya adalah AKS. Fungsinya adalah K-nya kecil ya. AK X pangkat K ya. Nah, ini definisinya. Oke. Nah, definisi ini nanti kita akan perkuat dengan contoh-contoh ya, supaya nanti lebih paham gitu ya. Oke. Misalkan kita punya contoh misalnya. Jadi kita punya contoh misalkan langsung seperti ini. Contoh ya. Tentukan fungsi pembangkit barisan. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan, ini barisannya 1 1 1 1 1 1, satunya ada 6 ya, 0 0 0 dan seterusnya ya. Nah ya, nah sekarang representasinya adalah barisan ini kita harus nyatakan dalam fungsi Gx. Nah, tadi kan fungsinya seperti ini ya. Jadi barisannya bilangan pertama itu adalah koefisiennya, nanti bilangan kedua adalah masukkan ke fungsi ini. Sehingga kalau kita definisikan ke fungsinya, jadi Gx ini adalah 1 ditambah, nah ini kan A1-nya 1, berarti di sini menjadi 1x pangkat 1 ya. Jadi x ditambah juga 1, berarti jadi x kuadrat tambah x pangkat 3 gitu kan ya, sampai x pangkat 4, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 5 kan ya, tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 gitu kan ya. Nah, dari sini berarti kan kita punya Gx-nya itu adalah kalau dibuat ke notasi sigma adalah K-nya dari berapa?
K-nya dari 0 sampai 5, begitu kan ya? Karena hanya terdefinisi sampai 5. Kemudian fungsinya adalah X pangkat K. Gitu kan? Sehingga kalau misalkan kita kalau punya rumus deret geometri kan ya, deret geometri ini kan kalau misalkan kita hubungkan dengan deret geometri ya, dengan deret geometri yang R-nya kurang dari 1 kan ya, R kurang dari 1, maka dari yang ini, fungsi yang ini kita punya kan rumusnya itu kan rumusnya itu adalah A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R pangkat N, berarti kan ya? Min R min 1 ya, maaf. Nah, ini rumusnya kan gini kan ya? Nah, gitu kan ya? Jadi berarti yang ini kita masukkan A-nya kan 1. Jadi kalau kita masukkan R-nya di sini karena kurang dari 1, R itu kan berarti X kan ya? Berarti di sini menjadi 1 min X, gitu kan ya? Pangkatnya N-nya kan cuma ada 5, berarti A, R A pangkat N tambah 1 ya harusnya. A kali A dikurangi pangkatnya tambah 1 ya, ini harus tambah 1. Ini jadi kita punya nilainya jadi 1 min R pangkat N ya. Nah, kemudian di sini berarti di sini N-nya adalah pangkat berapa? Pangkat 5 ya. X-nya itu adalah X pangkat N-nya itu adalah 6 kan berarti ya. Jadi N-nya itu adalah 6. Itu kan ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 1 min X. Itu kan ya. Nah, jadi ini adalah fungsinya. Sehingga yang ini, fungsi yang ini itu sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Ya? Nah, jadi ini. Jadi barisan dari ini fungsinya menjadi ini. Jadi si Gx-nya ya, fungsi pembangkitnya adalah 1 min X pangkat 6 dibagi dengan 1 min X ya. Oke. Nah, kita coba contoh yang kedua. Yang kedua ya, ini nanti kita akan menemukan pola baru untuk fungsi pembangkit. Nah, contoh yang kedua, misalkan tentukanlah contoh kedua kita mulai menggeneralisasi bukti pembangkit umumnya ya. Contoh kedua. Nah, misalkan kita punya fungsi pembangkit. Ini contoh kedua tapi masuknya ke teorema ya. Jadi kalau kita punya fungsi fx, ya, itu adalah fungsinya 1 per 1 min x, ini adalah fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, dan seterusnya. Kan ya? Itu. Karena apa? Karena 1 per 1 min X itu, kan kalau kita menggunakan notasi sigma tadi, dia sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya. Gitu kan ya? Kemudian yang kedua, misalnya kalau saya punya
fx-nya itu sama dengan 1 min 1 per min 1 per 1 min AX. Nah, ini ada koefisiennya. Kalau ini kan ada koefisiennya ya. Nah, ini adalah fungsi pembangkit. Dari 1, A kuadrat, pangkat 3 dan seterusnya. Kan ya? Nah, ini karena kita tahu bahwa 1 min 1 AX kan ya, sama dengan 1 ditambah AX kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah seterusnya. Kan ya? Yang ini ya, dua barisan ini nanti kita akan jadikan patokan kalau menemukan pola barisan seperti ini ya. Pola barisan GX-nya seperti ini, maka bisa kita ubah jadi gini. Atau pola barisan seperti ini, maka kita bisa ubah seperti ini. Gitu ya. Nah, itu untuk pemancing untuk contoh yang ketiga. Gitu ya. Contoh yang ketiga ini, ya, contoh yang ketiga, contoh 3. Ya. Contoh 3, misalkan tentukanlah fungsi pembangkit. Ya. Fungsi pembangkit dari barisan 2, 4, 1, 1. Satunya ada berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 deh ya. Gitu. Nah, ini bagaimana cara fungsi pembangkitnya? Sebenarnya kita cuma punya ini. Kan ya? Nah, caranya adalah kita harus membuatkan ini fungsi pembangkit awalnya itu adalah Gx, berarti kan ya, sama dengan 2 ditambah 4x, kan ya. Ini ditambah berapa? X pangkat 2 kan? Berarti kan kalau berdasarkan definisi fungsi pembangkit, kemudian di sini sampai X pangkat berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan ya? Atau kita tulis sampai 5 saja. Ini kan ada terusannya. Gitu ya. Pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 dan seterusnya. Gitu kan ya? Nah, ini kan yang kita fokus adalah depannya, supaya bisa sama dengan yang ini. Gitu kan ya? Kan ini, supaya sama dengan yang ini, maka ini harus apa? Harus dibuat muncul ini. Bagaimana caranya? Ya, berarti kita harus buat sedemikian rupa supaya muncul ini. Kan berarti kita tinggal sisakan 1 dengan X kan. Berarti ini pengurangnya itu, sisanya kalau misalnya dikurangi dengan 1, maka kita punya 1 ditambah 3X. Gitu kan ya? Ini pakai kurung, ditambah. Berarti yang sisanya adalah deret yang mengarah ke sini kan. Karena 2, kan untuk menjadi 2 harus ada 1. Ini untuk menjadi 1, untuk menjadi 4 harus ada X kan. X pangkat 2 ini sudah sesuai dengan urutan yang di sini. Jadi di sini X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 dan seterusnya. Gitu kan ya. Nah, yang ini fungsinya tetap 1 ditambah 3X ditambah. Nah, yang ini fungsinya adalah ini kan. Pengganti 3X-nya. Maka ini kita ganti dengan 1 per 1 min X. Gitu kan ya. Nah, jadi fungsinya adalah ini, fungsi pembangkitnya. 1 ditambah 3X ditambah 1 per 1 min X. Kan ya? Nah, ini jadi salah satu dasar untuk menentukan fungsi pembangkit yang lain. Gitu kan ya? Nah, contoh 5. Contoh 4 ya. Contoh 4, misalkan tentukan fungsi pembangkit. Mudah-mudahan cukup ya. Tentukan fungsi pembangkit barisan. Nah, barisannya seperti ini. 3, 1, 3, 1, 3, 1, dan seterusnya. Kan ya? Nah, ini juga sama. Kita harus buat dia menjadi bentuk yang 2 ini. Gitu kan, diarahkan ke dalam bentuk yang 2 ini. Bisa tidak? Nah, ini kan sebetulnya fungsi pembangkit awalnya itu adalah 3 ditambah X. Kan ya?
kemudian berapa? 3 ditambah X ditambah 3X kuadrat, gitu kan ya? Ditambah berapa? 3 ditambah X tambah 1 ditambah X pangkat 3, gitu kan? Nah, jadi fungsinya seperti ini. Oke, nah, jadi yang ini kan dan seterusnya, gitu kan ya. Ini dikombinasikan dengan kita membuat apa namanya, mengkombinasikan fungsi pembangkit dari dua barisan sebetulnya ya, yaitu barisan 111 dengan yang 222, gitu kan ya. Jadi kan kalau berdasarkan definisi kan definisinya seperti ini ya. Gitu. Jadi yang ini kita harus bongkar, arahkan ke yang atas, gitu kan ya. Nah, bagaimana cara membongkarnya? Nah, ini kita harus memerlukan kejelian, gitu ya. Nah, bagaimana langkahnya? Jadi yang ini ya, fungsinya dia menjadi apa namanya, 1 gitu kan ya, ditambah X gitu kan ya, ditambah X kuadrat gitu kan ya, ditambah dengan berapa? X pangkat 3 gitu kan ya, dan seterusnya, dan seterusnya gitu kan ya. Berarti sisanya kita temukan polanya, berarti kan sisanya menjadi 2 gitu kan ya, ditambah ini kan sudah habis, berarti tinggal ini kan 2X kuadrat gitu kan ya. Yang ini sudah habis juga kan pasti, berarti saya tinggal di sini kan berarti menjadi 2X pangkat berapa? 2X pangkat 4 kan ya, dan seterusnya. Nah, ini kita udah menemukan polanya. Yang ini sudah menemukan polanya, yang ini pun sudah menemukan polanya. Kan ya? Nah, yang ini, kan kalau yang ini kita sudah tahu kan, sama dengan fungsi yang atas. Kan ya? Ini sama dengan 1/1 min X. Tinggal yang ini kan belum menemukan polanya. Nah, yang ini tuh kan sama dengan apa? 2 buka kurung 1 kan ya, ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4 dan seterusnya kan ya. Nah, yang ini itu sama dengan apa? 1 min X kan ya, ditambah, nah ini tuh polanya sebetulnya sama dengan yang ini, cuman kalau yang tadi ini 1 min X kan ya, kalau di sininya kuadrat maka ini pun jadi kuadrat, tapi di sini ada 2, berarti 2 dikalikan 1 min 1 min X kuadrat, atau 1/1 min X ditambah 2-nya dikalikan ke dalam, jadi 2/1 min X kuadrat. Kan ya? Nah, jadi ini adalah fungsi pembangkitnya ya, untuk yang barisan tersebut. Jadi sepintar mungkin kita harus membuka pola sehingga kita bisa generalisasikan dengan bentuk yang di atas. Kan ya? Oke. Sekarang kita coba contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Misalkan ini agak beda lainnya. Contoh ke berapa tadi? Keempat, kelima ya berarti. Contoh kelima. Ya. Tentukan fungsi pembangkit dari barisannya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kan ya? Oke, bagaimana nih? Nah, ini memang harus agak jeli ya. Jadi kita bisa menggunakan operasi turunan atau integral kan ya, untuk menyelesaikan soal bentuk seperti ini. Kenapa? Karena bentuk yang ini tuh bisa kita kombinasikan dengan soal-soal tersebut. Gitu ya. Oke, contoh misalkan ya. Berarti ini apa namanya, fungsi pembangkit awalnya kan berarti 1 ditambah 2X gitu kan ya, ditambah 3X kuadrat ditambah 4X pangkat 3 dan seterusnya gitu kan ya. Nah,
Ini kalau kita jeli, ya, ini tuh adalah apa namanya, hasil turunan, kan ya, hasil turunan terhadap x, gitu kan ya, ddx, gitu kan ya, hasil turunan terhadap x, gitu kan ya, dari x ditambah dengan x kuadrat ditambah dengan 3 ditambah dengan x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 4 dan seterusnya. Nah kan, kalau ini kita turunkan kan, terhadap x ini jadi 1, ini turunkan terhadap x jadi 2x, ini turunkan terhadap x jadi 3x kuadrat, dan seterusnya. Kan ya? Artinya gx-nya itu adalah ddx dari ini. Kan ya? Maka, ini kan, apa namanya, ini tuh artinya kalau kita tulis seperti ini, ddx dari 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dan seterusnya. Kan ya? Ini kan tidak jadi masalah karena kalau yang satu ini diturunkan dia jadi 0, tidak ada di sini kan. Sehingga ini fungsi yang tadi, kan ya, pola fungsi deret hingga dari apa? Maaf, deret untuk apa? Fungsi pembangkit untuk apa? Untuk yang 1 min 1x fungsi pembangkitnya. Ini itu adalah fungsi pembangkitnya adalah 1 min 1x. Kan ya? Sehingga untuk mencari gx-nya, kita tinggal turunkan saja ini. X-nya menjadi turunan dari ini. Kan kalau ini diturunkan, ini kan jadi 1 min x pangkat negatif 1 ya. dx-nya ya. Nah, ini kan kalau diturunkan kan dia menjadi apa? Ini kalikan ke depan, jadi negatif 1. Kan ya? Yang di dalam kurung tetap, pangkatnya dikurangi 1, dikalikan turunan yang di dalam kurung. Negatif 1 kan? Negatif 1 kali negatif 1, itu sama dengan 1. Artinya di sini jadi positif lagi. Atau dia menjadi 1 min x pangkat negatif 2. Atau kalau jadikan pecahan, atau pangkatnya positif, dia menjadi 1 per 1 min x pangkat 2. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah fungsi pembangkitnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang contoh yang ke-6. Contoh ke-6. Contoh ke-6. Tentukan fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit. Dari barisannya ini 0, 1, setengah, sepertiga, seperempat, kok tambah si kopa ya ini, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek. Kan ini fungsi pembangkit awalnya kan berarti menjadi nolnya kan jadi tidak ada ya. Satunya tidak ada kan jadi langsung X kan. Jadi X ditambah setengah X pangkat 2 ditambah 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/4 X pangkat 4. Gitu kan ya. Dan seterusnya. Oke, nah coba kita lihat dengan jeli. Pola ini kalau diarahkan ke dalam bentuk yang ini, bagaimana caranya? Oh, ternyata setelah kita telusuri, ini tuh adalah integral. Dari apa? Integral dari 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, terhadap apa? Terhadap dx. Kan ya? Coba kalau ini integralkan kan X, kalau ini integralkan setengah X kuadrat kan? Ini diintegralkan sepertiga X pangkat 3. Sehingga ini yang munculnya adalah, kalau tadi turunan, yang ini adalah integral. Oke, jadi hasil dari fungsi pembangkitnya, ini integral dari, ini fungsi pembangkitnya adalah 1 per 1 min X dx. Dengan ya? Ini kan kalau diturunkan itu, kalau diintegralkan kan ini jadi ln kan ya? Jadi ln, kan ya? Ln ini 1 min X, tapi harus dikalikan turunan ini terhadap X, turunan yang di bawah terhadap X, dikalikan negatif 1. Jadi di sini negatifnya ditambah dengan nilai dari konstanta. Karena diintegralkan ini integral tak tentu, harus ditambahkan dengan C. Atau boleh ditulisnya C dulu, harga mutlak C dikurangi ln
1 min X. Gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itu apa namanya? Teorema dari fungsi pembangkit yang pertama, gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba fungsi teorema yang kedua sebelum kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Sekarang kita masuk teorema yang kedua. Kalau tadi teorema yang pertama ada dua ya, tadi yang memuat 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 gitu kan, fungsi pembangkitnya seperti itu. Nah, sekarang misalkan ini teorema yang kedua. Teorema kedua, ya. Teorema kedua bunyinya seperti ini. Misalkan barisan A0, A1, A2, A3, dan seterusnya memiliki fungsi pembangkit memiliki fungsi pembangkit Fx. Kan ya? Untuk setiap K anggota bilangan asli, gitu kan ya? Maka fungsi pembangkit dari barisan, jadi barisannya betul seperti ini. 0,0,0 depannya 00 dulu. Gitu kan ya? Kemudian baru di sininya berpola. Nah, gitu ya. A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalkan kita punya fungsi pembangkit di sini, maka dia menjadi seperti ini. Nah, ini apa namanya? Fungsi pembangkitnya itu adalah tergantung banyaknya 0 di sini. Sehingga fungsi pembangkitnya di sini jadi X pangkat K dikalikan dengan Fx atau fungsi pembangkit yang bisa digeneralisasi dari pola yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini bentuknya. Oke, supaya lebih jelas kita coba lihat contoh ya. Contoh ke berapa ini? Contoh ke-7 ya berarti. Ke-7 apa ke-6? 7 lah ya. Nah, contoh misalkan fungsi pembangkit nomor 1. Ini langsung ya. 0,1, 1, 1, dan seterusnya. Gitu kan ya. Nah, ini kan ini ada 1 nolnya kan ya. Kan sebetulnya ini Gx-nya itu apa namanya? Fungsi pembangkitnya nolnya ada di depan 1 kan? Berarti di sini ada di depan 1 X dikalikan. Nah, ini baru berpola kan? Ini kan sama dengan 1 gitu kan ya? Ditambah apa? Ditambah dengan X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Gitu kan ya. Polanya ya, tapi bukan fungsinya. Ini kan kalau dikalikan itu tidak benar ya. Jadi pola yang ini berarti pola yang apa? Yang ini tuh, nah, berarti kan di sini X, kan ya. Nah, ini untuk X pangkat 1 kan. Nah, ini polanya, kan ya. Polanya itu pengalinya adalah nilai Gx dari 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Gitu kan ya. Sehingga di sini Gx-nya itu adalah X dikalikan dengan fungsi ini, generalisasi fungsi pembangkitnya adalah 1 per 1 min X. Sehingga dia hasilnya menjadi X per 1 min X. Gitu kan ya. Nah, itu dia. Kemudian, atau ini kita abaikan saja untuk nilai yang pertamanya, tinggal ditambahkan X. Kita fokus ke yang ini mulainya di sini. Itu ya, contoh misalkan. Ini contoh yang kedua, misalkan saya punya 0 depannya 5. Gitu kan ya. Baru di sini ada 1, 2, 3, 4. Gitu kan ya. Nah, berarti kan kalau kita buat langsung, ini kan mudah. Ini kan berarti awalnya pasti X pangkat 5. Yang ini polanya adalah apa? Polanya adalah 1 per 1 min apa tadi yang ini yang tadi sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan ini tuh 1 per 1 min X pangkat ini turunan ya, tadi turunan ya. Nah, gitu kan ya, turunan fungsi, maka dia hasilnya menjadi X pangkat 5 per 1 min X dikuadratkan. Kan ya?
contoh yang kedua. Atau yang ketiga, misalkan ada barisan nolnya 4 depannya. Tekan ya, kemudian baru polanya kita temukan. 31, 31, 31, dan seterusnya. Maka kan ini GX-nya, ini yang kosongnya kan ada 4 nolnya. Maka di sini X pangkat 4, nah baru pengalinya. Yang ini, apa namanya? Yang ini tuh kan pola yang tadi ya, 31, 31 itu fungsinya itu adalah pola 1 tambah X kuadrat kan, pola awal ya, pola dasar. 1 dikurangi X, gitu kan ya, ditambah dengan berapa? 2, oke, 2 per 1 min X kuadrat, gitu kan ya. Atau dia bisa jadi X pangkat 4 per 1 min X ditambah 2X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Nah, jadi kan ini pola yang tadi kan ya? Pola yang tadi yang sebelumnya kita kerjakan, ini juga sama pola yang tadi. Ini juga sama. Cuman tinggal dikalikan dengan hasil generalisasi fungsi pembangkitnya dikalikan dengan X pangkat 5 kalau ini, karena nolnya ada 5. Kalau ini dikalikan X pangkat 4 karena nolnya ada 4. Gitu ya. Oke. Nah, itu adalah apa namanya, contoh-contoh untuk fungsi pembangkit. Nah, sekarang kita coba apa namanya, gunakan fungsi pembangkit untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan masalah counting, gitu ya. Oke. Nah, untuk soal-soal fungsi pembangkit yang dikaitkan dengan masalah counting, ada beberapa yang perlu kita ulas kembali, begitu kan ya, tentang teorema binomial yang diperluas, misalkan ya. Ini pernah dipelajari sebetulnya ya di sebelum UTS, teorema binomial yang diperluas ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya apa namanya koefisien dari teorema binomial, itu kan teorema binomial itu depannya adalah kombinasi, gitu kan ya. Maka dia nilainya itu ada 2. Yang pertama adalah U dikalikan dengan U min 1 sampai dikalikan dengan U dikurangi K tambah 1. Gitu kan ya. Ya kan? Betul ya? Dibagi dengan K faktorial. Gitu kan ya. Atau dia sama dengan 1. Ini syaratnya jika K-nya lebih besar sama dengan 0, dan ini jika K-nya sama dengan 0. Nah, contohnya misalkan untuk teorema binomial yang diperluas, misalkan temukan nilai koefisien yang diperluas, koefisien binomial diperluas. Oke, dari negatif 2, 3, dan setengah 3. Gitu ya. Nah, untuk menemukan koefisien yang diperluasnya, itu kan ya. Untuk yang pertama, untuk yang negatif 2, 3 ya. Yang pertama adalah kita misalkan U sama dengan yang di atas negatif 2 kan ya. Maka K-nya sama dengan 3. Itu kan ya. Maka kalau lihat dari definisi, itu kan ya, K-nya lebih besar dari 0 kan. Dan apa namanya, nilai syaratnya kan ini, K-nya lebih besar dari 0. Maka koefisien binomial yang di luasnya adalah negatif 2, 3, itu sama dengan U-nya negatif 2, kan ya, dikalikan negatif 2 dikurangi 1, berarti dikalikan negatif 3, kan ya, dikalikan sampai U, kan ini harusnya U dikalikan negatif 4 ya, nah, U-nya kan negatif 2, dikalikan negatif 2 jadi negatif 4 ya, sampai ini U dikurangi K ditambah 1, U-nya kan negatif 2, negatif 3, ditambah 1 negatif 4 kan, berarti cukup sampai sini kan. Nah, gitu kan ya. Berarti ini dibagi dengan K faktorial. Berarti 3 faktorial itu sama dengan 6 ya. 3
3 faktorial sama dengan 6. Atau ini dikalikan, ini positif, negatif, berarti di sini jadi hasilnya negatif kali negatif positif, positif 6, positif, jadi negatif 24, negatif 24 dibagi 6, jadi negatif 4. Gitu kan ya. Kemudian sama juga dengan yang ini, kita punya koefisien yang diperluas dari setengah dan 3. Maka kita misalkan juga di sini U-nya sama dengan setengah, kemudian K-nya sama dengan 3. Maka kita lihat, K-nya lebih besar dari 3 juga kan? Berarti koefisien binomial dari setengah dan 3, itu kita gunakan rumus ini. U-nya sama dengan setengah. Oke, dikalikan. Setengah dikurangi 1 kan negatif setengah. Oke, sampai berapa? Setengah dikurangi 3 negatif 2,5, negatif 1,5 gitu kan ya, negatif 1,5 berarti kan setengah dikurangi 2 kan, ini setengah dikurangi 1 berarti setengah dikurangi 2 negatif 1,5 kan, nah, berarti sudah sampai sini gitu kan, dibagi dengan 3 faktorial juga sama gitu kan ya. Nah, ini kita tinggal hitung gitu kan ya, ini negatif ini kan jadi 3/2 ya, negatif 3/2 jadi positif kan. Jadi hasilnya 3 dikalikan 1 dikalikan 1 jadi positif 3/8 gitu kan ya, dibagi 6 gitu kan ya. Jadi 3/8 dikalikan dengan 1/6. Hasilnya menjadi ini 2 jadi 1/6, 16. Nah, ini koefisien binomial yang diperluas gitu kan ya. Nah, contoh misalkan kalau misalkan kita nanti punya fungsi pembangkit dari koefisien binomial yang diperluas ini, kan ya, menggunakan, jadi kita punya fungsi pembangkit dari koefisien yang diperluas, koefisien binomial yang diperluas, gitu ya. Nah, contohnya misalkan dari sini kan kita sudah tahu kan koefisien binomial yang diperluasnya menggunakan rumus yang sana, nanti akan muncul teorema yang teorema binomial yang diperluas ya. Ini teorema binomial yang diperluas, binomial yang diperluas. Nah, koefisien binomial yang diperluas ini kan ya, misalkan X dan U adalah bilangan real, gitu kan ya, dengan syarat harga mutlak X-nya itu harus kurang dari 1, gitu kan ya. Oke. Nah, teorema binomial yang perluas ini yang tadi pecahan, maka kita punya 1 ditambah X pangkat U, gitu kan ya. Maka nilainya adalah sigma dari K mulai dari 0 sampai eta hingga, fungsinya adalah kombinasi dari UK dikalikan dengan X pangkat K. Itu ya. Nah, contoh misalkan. Tentukan fungsi pembangkit ya. Tentukan fungsi pembangkit dari contoh ya. Nomor 1 itu 1 ditambah X pangkat negatif N. X pangkat negatif N. Dan 1 yang kedua 1 min X pangkat negatif N. Bedanya cuma di sini aja ya. Dimana N-nya adalah bilangan bulat positif ya, atau bilangan caca. Nah, berdasarkan teorema binomial yang ini yang diperluas, gitu kan ya, maka untuk yang nomor 1 kita punya 1 ditambah X pangkat negatif N, gitu kan ya. Berarti kan ini sebagai U, gitu kan ya, karena nilai dari X-nya itu bisa kurang, harga mutlaknya kurang dari 1, maka yang ini dia menggunakan sifat yang ini, kan ya, teoremanya. Jadi sigma dari K mulai dari 0 sampai eta hingga, kan ya. Berarti di sini diganti dengan negatif N, kan ya, sampai K.
Tuh, kemudian di sini X-nya adalah pangkat K. Demikian juga kalau untuk yang kedua. Kedua, 1 min X pangkat negatif N. Nah, kalau yang ini, karena ada negatifnya, ya, atau ini bisa digeneralisasi lagi, oke, menjadi apa? Untuk yang ini dia bisa menjadi sigma dari dia bisa generalisasi lagi menjadi sigma dari K0 sampai ta hingga ini kan ada negatif N kan ya, negatif N itu otomatis dia pasti muncul negatif 1 di depannya. Jadi negatif 1 pangkat K kan ya, dikalikan dengan kombinasi ini kan ya, kombinasi dari N K gitu kan ya, kali X pangkat K, atau ini mencari kombinasinya kan mencari kombinasi dari N tambah K min 1 itu kan ya, kombinasi dari N tambah K min 1 itu kan ya, koma K X pangkat K gitu ya. Nah, jadi ini negatif 1 nya pindah ke depan. Nah, kalau yang ini berarti kalau untuk yang N 1 min X pangkat min N, dia menjadi notasi koefisien yang diperluas untuk fungsi pembangkitnya adalah K dari 0 sampai ta hingga, kan ya? Nah, berarti kalau yang ini tidak usah dikalikan negatif 1. Kenapa? Karena rumusnya kan di apa? Si N-nya itu positif ya, rumusnya positif. Kemudian dia N-nya negatif 1, berarti di sini K-nya juga jadi negatif 1. Gitu. Sehingga kalau yang negatif, berarti tinggal ganti ini dengan negatif. Kan ya? X-nya diganti dengan negatif. Artinya kalau X-nya diganti dengan negatif, maka ini berubah jadi positif kan? Kalau X-nya diganti dengan negatif, maka ini berubah jadi positif. Sehingga tidak ada negatif 1 di depannya. Jadi langsung kombinasi dari N tambah K, kan ya, min 1, K kali X pangkat K, kan ya. Nah, ini adalah fungsi pembangkitnya. Sehingga ini modal awal untuk kita mencari nilai dari masalah-masalah counting yang menggunakan fungsi pembangkit. Nah, masalahnya seperti apa? Nah, ini harus diingat ya. Yang ini harus diingat, yang ini ya, kombinasi yang ini. Kemudian nanti kombinasi yang sebelumnya, gitu ya, tentang koefisien. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang contoh countingnya. Ya, contohnya ini. Tentukan, bentar ya. Tentukan solusi dari banyaknya solusi dari nah, ini ya, E1 ditambah E2 ditambah E3 itu sama dengan 17. Syaratnya yang pertama adalah 2 kurang dari sama dengan E1 kurang dari sama dengan 5. Kemudian 3 kurang dari sama dengan E2 kurang dari sama dengan 6. Kemudian 4 kurang dari sama dengan E3 kurang dari sama dengan 7. Kan ya? Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk menjawab yang ini, banyaknya solusinya itu adalah dengan batas yang ini adalah kita mencari nilai koefisien 17. Nilai koefisien dari X pangkat 17 pada mana? Pada ekspansi berikut. Gitu ya. Pada ekspansi ini. Fx ya. Pada ekspansi. Nah, ini kan E-nya dari 2 sampai 5. Maka di sini kita ekspansikan dia menjadi X pangkat
2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Kan ya? Oke, kemudian dikalikan ekspansi pangkat 17-nya. Yang ini 3 sampai 6 berarti di sini X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6. Dan yang ini berarti E3-nya berarti mulai dari X pangkat 4 sampai X pangkat 7. 5, X pangkat 6 tambah X pangkat 7. Nah, sekarang kita coba faktorkan nilai masing-masing ini. Ya, ini kan sama-sama mengandung apa? Pangkat terbesar ini mengandung X pangkat 2. Nah, kalau dikeluarkan X pangkat 2, berarti yang ini menjadi 1 ya. 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Ya. Nah, ini kalau kita keluarkan juga, dia adalah memuat paling besarnya X pangkat 3. Dan ketika keluarkan yang ini, maka yang hasil faktornya adalah sama yang ini kan? 1, maaf ya. 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Nah, yang ini pun sama. Kan ya? Kita faktorkan. Yang paling tingginya adalah X pangkat 4. Berarti di sini 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3. Nah, kalau kita kalikan X pangkat 2 dikalikan X pangkat 3 dikalikan X pangkat 4, itu kan sama dengan X pangkat 9 ya. X pangkat 9. X pangkat 9. Kan ya? Nah, yang ini karena ada 3, maka dia menjadi X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, ini tuh, kan ini sebelumnya kita sudah tahu bahwa ini tuh fungsi pembangkitnya itu adalah, masih ingat nggak fungsi pembangkitnya dari yang mana? Kan apa namanya, dari delta hingga 1 min A pangkat M tambah 1 per 1 min A. Kan ya? Fungsi pembangkitnya itu dari yang sebelumnya yang kita sudah bahas ya. Jadi apa namanya? Fungsi pembangkit dari fungsi pembangkit yang di sini lah ya. Nah, yang ini ya. Atau di sini deh. Nah, fungsi pembangkit yang ini kan itu kan apa namanya, nilainya itu untuk, oke, saya kasih warna berbeda ya. Nah, ya, oke, biar nanti tidak bingung. Nah, ini kan sigma dari K, oke, sama dengan 0 sampai N, gitu kan ya. Untuk X pangkat K itu kan sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat, kan ya, sampai sekian. Nah, ini kan nilainya itu sama dengan 1 min X pangkat N tambah 1 per berapa? 1 min X. Gitu kan ya. Nah, jadi yang ini tinggal kita ganti. Gitu ya. Nilainya menjadi yang dalam kurungnya adalah 1 dikurangi X pangkat N-nya kan ada 3. Kan ya, ditambahkan 1 jadi X pangkat 4 per 1 min X. Gitu kan ya. Dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 3. Nah, yang kita cari adalah ekspansi X pangkat 17, dan kita sudah punya di sini X pangkat 9, maka kita tinggal mencari nilai koefisien yang ini untuk X pangkat berapa sisanya? X pangkat 8. Gitu kan ya? Jadi kita mencari nilai ekspansi dari X pangkat 8. Gitu ya. Nah, maka kita cari nilai koefisien dari X pangkat 8 dari mana? Dari ini. Kan ya, misalkan GX, kan ya. GX ini kan. GX-nya itu kan berarti 1 min X pangkat 4 pangkat 3, kan ya? Dikalikan dengan 1 min X pangkat negatif 3, gitu kan ya? Kalau diuraikan ke samping, gitu kan ya? Nah, jadi ini kita mencari nilai koefisien dari X pangkat 8-nya. Kan ya?
Nah, sekarang kita cari dulu yang pertama. Misalkan ya. Misal saya punya HX sama dengan yang ini, kan ya? 1 dikurangi X pangkat 4, dipangkatkan 3, kan ya? Dan ini kan kalau kita uraikan, ini bisa diuraikan kan satu-satu. Oke, dia kan menjadi 1 dikurangi 3X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 8 dikurangi dengan X pangkat 12. Ini kan bisa dibongkar gitu kan ya. Atau menggunakan binomial gitu ya. Nah, jadi yang ini adalah X pangkat 8. Kemudian nilai nilai yang ini kan bisa menggunakan segitiga Pascal ya. 1 3 3 1 gitu kan ya. Kombinasinya ini pangkatnya 4 4 12 gitu ya. Maaf, 4 8 yang ini bukan 4. Ini 8 ya, 4 8 12 gitu kan ya. Nah, ini adalah koefisiennya. Nah, kemudian yang ini kita cek. Coba lihat yang sebelumnya, teorema yang sebelumnya itu kan ini tuh adalah koefisien binomial yang diperluas, gitu kan ya? Itu dari mana? Dari sigma K 0 sampai berapa? Kan ini harusnya 0 sampai tak hingga ya, 0 sampai tak hingga ya. Nah, kombinasinya dari apa? Di sini berarti yang tadi itu yang 1 min X pangkat negatif N kan ya. Nah, itu kan, ini kan dia positif ya. Berarti di sini fungsinya adalah kombinasi dari N, kan ya, dari N sampai K untuk X pangkat N, gitu. Ya, betul ya. Fungsinya itu cuman karena di sini kita sudah punya N-nya sama dengan berapa? Negatif 3, gitu kan. Nah, ini kan negatif, oh di sini N pangkat K. K-nya N pangkat K. N, bentar ya, koefisien yang diperluas. Oh, ini X pangkat K ya. Rumusnya itu kan X pangkat K ya. Nah, maka di sini dia menjadi apa? Dia menjadi sigma dari K0 sampai tak hingga, kan ya? Nah, di sini kan berarti menjadi K-nya sama dengan berapa? K-nya itu adalah apa namanya? Selisih dari ini nih. Kan ya? Jadi selisih dari nilai koefisiennya kan berarti di sini K-nya sama dengan berapa? N gitu kan ya. Di sini N-nya sama dengan 3 kan ya. Di sini K-nya maaf. K-nya sama dengan sebentar. Nah, jadi itu. Oke, bentar ya, ini ada yang salah. Ini kan yang ini tuh kan sama dengan apa? 1 min 1 per X pangkat 1 per 1 min X pangkat negatif 3 gitu kan ya. Pangkat 3 maaf, pangkat 3. Nah, maka nilainya adalah sigma dari K-nya 0 sampai tak hingga itu kombinasi dari N tambah K tambah 1 gitu kan ya. Oke. N tambah K min 1, maaf. N tambah K min 1, N-nya kan
berapa? N-nya itu sama dengan 3 kan? Jadi 3, jadi ini salah ya. Oke, kombinasi dari N tambah. Ini rumusnya dulu ya, kita tulis ya. Kombinasi dari N tambah K min 1 koma K kali X pangkat K. Gitu kan ya. Atau dengan kata lain, dia apa namanya? Kombinasi dari berapa? Ini kan berarti kombinasi dari N-nya kan 3, kan ya. Kemudian 3 dikurangi 1 jadi 2, K-nya maaf. K-nya X tambah K-nya itu berarti ini menjadi K, maaf ya, K tambah N-nya kan 3 ya, jadi K tambah 2 ya, maaf. K tambah 2 dengan di sininya bukan K ya, maaf. Di sininya adalah N min 1, maaf. N min 1, gitu kan ya, N min 1. Atau boleh sama dengan K, gitu ya. N min 1 kan sama dengan K ya. Nah, ini kan berarti, oke, biar jelas ya. Bentar. Itu kombinasi. Oke. Nah, yang ini kombinasi dari N tambah 1, N tambah K, min 1, koma K, itu koma N min 1 ya, karena K-nya kita kan nggak tahu ya. X pangkat K, gitu ya. Gitu kan ya. Nah, jadi maka nilai koefisiennya, berarti kan ini nilai koefisien dari X pangkat 3-nya itu. Karena kan ini N-nya sama dengan 3, gitu kan ya. 3 ditambah K, berarti di sini nilainya menjadi sigma K dari 0 sampai tak hingga. Untuk K N ganti dengan 3, berarti K tambah 2, kan ya. Kemudian di sini, kok ada pernya. Kemudian di sini, N-nya 3, 3 dikurangi 2, berarti 2, untuk X pangkat K, gitu ya. Nah, yang kita cari adalah nilai koefisien yang menghasilkan 17 kan. Tadi kita sudah keluar 9. Kemudian maka kita tinggal mencari ini nilai yang koefisiennya X pangkat nilai koefisien dari X pangkat 8. Karena kita sudah punya X pangkat 9 di sini. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai koefisien dari X pangkat 8-nya. Nah, yang ini kan untuk yang apa namanya? Yang pangkat 17 berarti kan kita hanya mencari nilai yang X pangkat 8 dari sini. Nah, X pangkat 8 dari sini itu berarti nilai koefisiennya. Nah, nilai koefisiennya itu berarti, nah, jadi karena kita yang mencari adalah X pangkat 8, berarti kan ini tuh kan dikalikan dengan ini ya, dengan yang ini. Berarti kita mencari nilai koefisien X, apa namanya, X pangkat 0 ya, pada 1 min X pangkat negatif 3, itu kan ya. Kemudian X pangkat 4 kan nggak ada ya, berarti X pangkat 8 pada ini, kita udah jelas ya, X pangkat 8 pada ini, itu sama dengan 3, kan ya. Kemudian nanti di apa namanya, di X pangkat 8,
X pangkat 3 itu kemudian nilai X pangkat 4 yang ini kan? Tuh, X pangkat 4-nya 3 kan? Berarti di sini nilai X pangkat 4 pada 1 min X pangkat negatif 3. Itu ya. X pangkat 0, kemudian X pangkat 8 pada, salah ya, 1 min X pangkat negatif 3. Gitu ya. Nah, jadi kita mencari nilai ini. Gitu ya. X pangkat 0, kemudian X pangkat 8, dan X pangkat 4. Gitu kan ya. Untuk mencari jumlahnya yang X pangkat. Karena kalau dijumlahkan ke sini, dia menjadi nilainya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk X pangkat 0, apa namanya, bentar ya, koefisien dari X pangkat 8 ya. Yang pertama adalah X pangkat 0. Berarti kan kalau X pangkat 0, kan ini diganti dengan 0 ya. Berarti apa namanya, nilainya X pangkat 0 kan 1 ya. Berarti di sini kan koefisiennya kalau X-nya di bawah kan berarti koefisiennya negatif 1 kan ya. Jadi negatif 1 pangkat 0, ini kombinasinya adalah kombinasi dari berarti kan negatif, K-nya negatif 1 kan, negatif 1 dikurangi rumusnya pakai yang ini ya, negatif 1 dikurangi 1, sebentar, dikurangi 1, maka yang X pangkat 8 dulu ya, yang ini dulu X pangkat 8, berarti negatif 1 pangkat 8, gitu kan ya, karena kan ini di X-nya negatif ya, koefisien X-nya negatif, maka yang ini tinggal kita cari kombinasinya, berarti kombinasinya adalah negatif 3, 8, gitu kan ya. Kemudian dikurangi dengan 3, gitu kan ya. 3 dari sini. Kan yang ini temennya kan X pangkat 8, yang ini temennya pasti yang di sebelahnya itu kan pasti temennya yang harus pangkatnya X pangkat 4, yang ini harus pangkatnya X pangkat 0 kan ya, gitu ya. Nah, ini kan kalau yang ini temennya kan pasti yang di temen di sebelah sananya adalah harus X pangkat 8, gitu kan ya. Maka di sini supaya muncul X pangkat 8 berarti negatif 1 kali 8, ini kombinasinya negatif 3 karena apa namanya, K-nya sebenarnya negatif 3,8. Kemudian di sini 3 itu kan temennya yang di sebelahnya harus X pangkat 4 kan, supaya jadi X pangkat 8, maka di sini 3 kali negatif 1 pangkat 4, kan ya, di kombinasi di sininya adalah negatif 3 dan 4, kemudian satu lagi adalah positif 3, di sini X-nya pangkat 0 kan, berarti 3 dalam kurung negatif 1 pangkat 0, kombinasinya adalah negatif 3 dengan 0. Nah, ini kan karena negatif 3 semua, berarti yang ini jadi apa namanya, jadi tambah kan ya. Jadi yang ini jadi tambah. Oke, jadi di sini tinggal 1, kan ya. Kemudian di sini kombinasinya berarti jadi positif ya. Nah, yang ini berarti kombinasinya berarti yang diambil adalah karena ini pangkatnya semuanya positif, jadi kita tinggal masukkan ke rumus NK-nya, gitu kan ya. Nah, berarti kan di sini ini ditambah ini dikurangi 1, gitu kan ya. Jadi kombinasi dari
kombinasi dari ini ditambah ini dikurangi 1 ya, jadi 3 negatif 3. Oh, yang ini jadi positif ya, jadi positif karena ini negatif 3. Oke, langsung positif, 3 ditambah 8, jadi 11 dikurangi 1 jadi 10. Oke, 10 kombinasi 2, gitu kan ya. Betul ya, atau 10 kombinasi, maaf, 10 kombinasi 8, maaf, 10 kombinasi 8, yang ini kan ya, dikurangi 3 kali kombinasi, ini jumlahkan, 3, 4, dikurangi 1, 6, 6 kombinasi 4, gitu kan ya. Kemudian, selanjutnya adalah tambah 3 di sini 3 berarti ini kan 3 tambah 0 dikurangi 1 jadi 2 0 dengan ya 2 kombinasi 0. Maka di sini kan berarti 10 faktorial 8 faktorial 2 faktorial dikurangi 3 kali 6 faktorial per 6 faktorial 4 faktorial maaf 2 faktorial 4 faktorial ditambah 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial ya. Nah, ini kan ini berapa? 9 kali 10 dibagi 2 berarti 45 dikurangi ini 5 kali 6 dibagi 2 15 kali 3 45 ditambah ini kan 1 tambah 3 jadi sama dengan 3. Nah, jadi ada 3 cara untuk membentuk itu semua. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah materi terakhir untuk semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.